harus kembali kepada setelan awal kita, saudara. Reset itu mengembalikan kepada setelan awal kita. Kalau kita tidak kembali kepada setelan awal kita dengan tujuan penciptaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, hidup kita hari ini ngawur, saudara. Katakan bersama, ngawur. Ngawur, saudara. Saudara tidak punya arah tujuan yang jelas. Saudara hidup suka-suka saya, semau-maunya kita, suka-suka kita, suka-suka gue. Lu gak usah atur-atur hidup gua. Lu punya hidup, gua juga punya hidup. Bukan, saudara. Setelan awal dalam hidup kita kembali pada penciptaan awal yang Tuhan gariskan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus kembali kepada itu. Kalau tidak, kita akan berhenti, saudara. Dengan banyaknya goncangan-goncangan yang terjadi. Hiruk pikuknya pikiran kita, bising pikiran kita nih saudara. Betul ya, ada masalah ini, masalah itu, ini, itu, bising pikiran kita. Kalau kita tidak pernah riset hidup kita, berhenti kita saudara. Selesai dengan Tuhan Yesus. Tidak mencapai garis akhir. Sayang sekali saudara. Sekian lama ikut Tuhan Yesus berhenti di tengah-tengah. Dan akhirnya kembali kepada setelan awal bukan pada tujuan penciptaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kembali kepada setelan awal hidup saya, milik saya yang atur semau-maunya saya. Bukan itu, saudara. Ketika kita ada dalam satu ciptaan yang baru, kita ada di dalam Kristus. Kitab 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru. Siapa yang di dalam Kristus? Jadi saudara dan saya pastikan ada di dalam Kristus. Kita harus yakin dengan posisi ini, saudara. Kita harus yakin dengan identitas ini. Kalau kita nggak yakin, ya kita nggak tahu caranya hidup nanti, saudara. Gimana caranya kita menyelesaikan hidup ini, menjalani hidup ini kita tidak tahu. Karena nggak tahu kita statusnya apa, identitas kita sebagai apa, kita tidak pernah tahu. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang kembali pada penciptaan awal, tujuan penciptaan Tuhan, menciptakan hidup kita itu akan tahu akan hal ini. Saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Jadi saya tidak akan kembali kepada kehidupan saya yang lama. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, jangan kembali pada hidup yang lama. Ya, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Nah, malam hari ini saudara kita akan belajar dari satu kisah yang mungkin saudara sudah dengar berulang kali, bahkan saudara hafal mungkin dengan ayat-ayatnya. Kita akan buka bersama dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 16 ya. Daripada saudara mandangin aja saya, baca sama-sama ayatnya nanti ya saudara ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Jangan mandangin aja saya saudara. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 16. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara bacakan ayat yang genap bersama-sama. Kita nanti akan belajar dari kisah ini apa yang Tuhan ajarkan mengenai riset ini saudara ya. Ayat 11 perikopnya dituliskan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau saudara baca di tab atau di smartphone saudara itu merah tulisannya biasanya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Dan ini dibuka dengan perkataan Yesus berkata lagi. Jadi yang berkata adalah Tuhan Yesus. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
ayat 12. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 15 dikatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Sampai sini dulu saudara ya. Dari pasal 15 ayat 11 sampai 16 ada satu cerita bahwa seorang anak bungsu ini meminta harta, pembagian harta warisan kepada orang tuanya, kepada ayahnya untuk dibagikan terlebih dahulu. Sementara ayahnya belum meninggal nih saudara ya. Jadi minta dibagikan dulu bagiannya dia diambil. Kemudian dia pergi tuh ke negeri yang jauh. Dia jual seluruh hartanya terus dia hidup berfoya-foya. Dia hambur-hamburkan semua harta miliknya. Sampai satu titik setelah semuanya habis muncullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai hidup susah, semakin susah dan akhirnya melarat saudara. Kemudian untuk menyambung hidup, karena mungkin dia belum berani untuk pulang ke rumahnya kembali. Untuk menyambung hidup dia bekerja menjadi seorang penjaga babi. Tragis sekali saudara ya hidupnya ya. Dari yang ada di atas tadinya kaya raya turun sampai akhirnya menjadi seorang penjaga babi. Dan setelah itu untuk makan pun dia susah. Sampai dia minta makanan untuk ampas babi itu saja tidak ada seorang pun yang mau memberikannya. Posisi ini adalah satu posisi yang sangat drastis dan berada pada satu titik terendah dari kehidupan si bungsu ini. Dan sering kali ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kisahnya tidak seperti ini. Tapi ada satu titik di mana Tuhan taruh kita pada satu titik terendah di dalam kehidupan kita. Dan sepertinya tidak ada lagi jalan untuk kita bisa keluar dari hal ini. Tidak ada lagi jalan untuk kita bisa keluar dari masalah ini. Dan akhirnya kita berhenti sampai di situ. Kita lupa ada satu tombol yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu tombol reset. Ketika kita ada di titik terendah dan akhirnya kita berhenti saudara, maka tombol reset itu tidak lagi berfungsi dalam hidup kita. Keputusan yang kita ambil adalah kita off dengan Tuhan Yesus. Sedih ya saudara. Tapi lihat, anak bungsu ini punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Mari baca ayat 17 bersama-sama. Lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar keadaannya saudara. Dia tahu keadaannya ada di titik yang paling terendah. Dan dia tahu itu saudara. Kadang kita tahu ada di titik rendah. Tahu sampai tahu situ selesai. Nggak ngapa-ngapain. Nyalahin Tuhan yang ada. Nyalahin orang lain.
Enggak ngapa-ngapain. Cari kambing hitam, saudara. Sering kali kita begitu. Tapi lihat, anak bungsu ini ia sadar keadaannya. Itu udah satu poin yang sangat luar biasa. Ketika kita sadar akan keadaan kita, harusnya ada action berikutnya. Harusnya ada tindakan berikutnya yang kita ambil. Katanya dia katakan, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ironis sekali hidupnya. Kita yang mengaku identitasnya adalah anak Allah. Hidup di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Tapi ketika ada pada satu titik terendah, kita berhenti. Kita lupa, kita tidak ingat bahwa Bapa kita itu punya kuasa. Bapa kita itu punya otoritas. Bapa kita itu pegang kendali dalam hidup kita. Kita lupa itu. Sehingga kita tidak meriset kehidupan kita. Slide berikutnya. Dikatakan ketika anak bungsu itu sadar bahwa hidupnya tidak kemana-mana. Karena dia sudah di titik terendah, dia stuck di situ. Dia tidak bisa melakukan apapun, saudara. Dia berhenti pada titik itu. Maju tidak, mundur tidak, saudara. Stuck di situ. Dia jauh dari bapaknya. Membuat dia lepas kendali dan menikmati satu kebebasan yang semu, saudara. Dan yang mengantarkan dia kepada satu titik terendah dalam hidupnya. Ketika dia sadar akan keadaannya, dia juga melakukan satu tindakan. Perhatikan ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Ayat 18 dia berkata begini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Luar biasa. Aku sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dia hampiri Bapaknya. Dia menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dia datang kepada tahta kemurahan Tuhan. Dia datang kepada Bapaknya, saudara. Itu action yang dia lakukan. Dia berkata, katanya, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Untuk melakukan hal ini, kita butuh kerendahan hati. Kadang kita tuh sombong dengan Tuhan Yesus, saudara. Merasa saya bisa, merasa saya mampu, merasa saya tahu segala-galanya dengan segala pengalaman yang saya pernah alami dalam hidup. Untuk kita kembali kepada Tuhan, kita butuh kerendahan hati. Dan ini tidak mudah, saudara. Bicara kerendahan hati itu tidak mudah. Bicara yang namanya modesty itu tidaklah semudah kita membalikan telapak tangan. Oh, datang aja kepada Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Ada rasa gengsi kadang. Ada rasa malu kadang. Ada rasa tidak enak hati kadang. Tapi anak bungsu ini dia datang kepada Bapaknya. Aku akan bangkit. Dan aku akan menghampiri Bapakku. Dia tahu sekali Bapaknya itu seperti apa. Kalau kita kenal Bapa kita, pasti kita tahu hatinya, saudara. Kalau kita intim dengan Tuhan Yesus, pasti kita tahu isi hatinya Tuhan. Betul, saudara? Ya. Saudara yang intim, suami istri, bahkan sahabat saja dia tahu isi hatinya, saudara. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, saudara, kita tahu isi hati Tuhan.
Kalau itu kita tahu isi hati Tuhan dan kita ambil isi hati itu dalam hidup kita, itu luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal boleh terjadi, tapi hidup kita tetap ada di dalam kendalinya Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Kita tahu hati Bapa kita. Si bungsu tahu Bapaknya itu seperti apa. Ayat berikutnya dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia merendahkan dirinya untuk menjadi seorang upahan dari status anak, saudara. Dia berani berkata, jadikanlah aku orang yang dibayar. Bekerja dibayar, padahal itu bapaknya sendiri. Dilanjutkan dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Satu yang menarik perkenanan Allah dalam hidup kita adalah belas kasihan Tuhan. Ketika kita meriset kehidupan kita, hal yang pertama kita harus minta kepada Tuhan adalah belas kasihan Dia dalam hidup kita. Itu menandakan kita tidak mampu tanpa Dia. Itu menandakan kebergantungan kita dengan Tuhan Yesus, saudara. Karena apa? Karena belas kasihan itu yang akan mengcover seluruh kehidupan kita. Kalau kita dibelas kasihani dengan manusia saja kita senang ya saudara ya. Apalagi ini Tuhan yang berbelas kasihan dalam hidup kita. Pencipta langit, bumi, dan semua isinya termasuk saudara dan saya. Dia taruhkan belas kasihan itu dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau hidup kita tidak berlimpah dengan kemurahan demi kemurahannya Tuhan Yesus, saudara. Mari pakai tombol reset itu untuk menata ulang kehidupan kita. Si bungsu ini menata ulang kehidupannya, saudara. Dia tidak berhenti. Dia ambil tindakan. Dia ambil satu action, saudara. Karena tombol reset ini adalah satu tombol yang bisa digunakan untuk suatu kegerakan rohani. Revival terjadi ketika kita meriset kehidupan kita. Yang sudah capek dengan hidup ini. Yang sudah lelah dengan segala macam hal yang terjadi, saudara. Kita riset dengan hidup ini. Ada satu terobosan, ada breakthrough terjadi dalam hidup kita. Dan itulah revival dalam hidup kita, saudara. Jangan off, saudara. Jangan berhenti. Kita punya Tuhan, saudara. Kita punya Bapa yang belas kasihannya tidak ada limitnya dalam hidup kita, saudara. Ketika kita riset ini semua, kita akan lihat bahwa kita akan keluar menjadi orang-orang yang siap untuk maju dengan Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Mari responi apa yang menjadi perkataan firman Tuhan malam hari ini. Ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lihat, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dia begitu disambut,
Dia begitu dihargai, saudara. Dia begitu dicintai oleh Bapaknya, saudara. Dia begitu dikasihi oleh Bapaknya. Bapa mana yang seperti itu, saudara? Kalau bukan Tuhan Yesus. Dicari, saudara. Ketika kita salah, kita datang, Dia berikan pengampunannya. Ketika kita salah, kita datang, Dia berikan satu pengampunan dalam hidup kita. Berkali-kali kita salah, kita diberikan pengampunan, saudara. Berkali-kali kita jatuh, Dia angkat hidup kita, saudara. Bapa mana yang seperti itu di dunia ini? Tidak ada. Kalau bukan Tuhan Yesus. Begitu mengasihi kita, saudara. Bapa ini di dunia ini Dia berikan jubah yang baik, saudara. Bahkan lebih dari itu, potong lembu, potong pesta kita. Karena yang hilang ini sudah kembali, saudara. Kenapa anak bungsu ini mengalami satu pemulihan? Karena dia riset hidupnya. Dia tidak terpuruk, saudara. Kalau berhenti di ayat 16, tidak ada cerita ini, saudara. Selesai, ya sudah. Dia terpuruk sampai titik terendah, sudah. Tapi ketika dia mengambil tindakan, makanya cerita ini berlanjut dengan ending yang luar biasa, saudara. Bapaknya menyambut anak bungsu ini dan dia berkata, bawa kemari jubah yang bagus, pakai cincin, sepatu, buat pesta. Luar biasa, saudara. Mari, ketika hidup kita, saudara, bukan apa-apa, saudara. Kita riset hidup ini, saudara. Ketika hidup kita sudah mulai begitu sulit, saudara. Mari kita riset hidup kita. Kembali kepada setelan awal. Kembali kepada apa sih tujuan Tuhan dalam penciptaan hidup saya. Bukti dari kasih karunia yang tersedia untuk semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup sebagai anak Tuhan, saudara, banyak hal yang secara tidak sengaja ataupun sengaja, ada hal yang membebani mungkin, mengotori, mengkamiri pikiran kita dan hati kita, saudara. Saudara yang sudah hidup di atas 50, 60 tahun pasti banyak sekali pergumulan hidup. Itu membuat hati cemar, saudara. Membuat hati kita jadi kotor. Membuat rasa percaya kita mulai berkurang, saudara. Tapi mari, saudara. Dengan satu tombol riset ini kita lakukan kembali tata ulang hidup kita. Kita menata ulang hidup kita. Ini tombol bukan tombol variasi. Bukan tombol untuk menu-menuhin, saudara. Tapi ini tombol punya fungsi. Kalau saudara diberikan 1 biliet deposito 1 miliar, saudara tidak tahu itu uang isinya, saudara simpan itu sampai saudara meninggal dalam laci saudara. Karena kita tidak tahu fungsinya untuk apa biliet deposito ini. Tapi yang tahu tanggal jatuh temponya minggu depan, jumlahnya 1 M saya akan ke bank. Yang tidak tahu dia simpan sampai buluk kertasnya di dalam lacinya. Sama. Ketika kita tidak tahu tombol ini untuk apa, kita akan abaikan tombol itu. Dan sayang sekali dalam hidup kita, kita tidak gunakan itu. Amin, saudara. Mari, kita harus tahu fungsi hidup kita itu apa. Ada apa di hidup kita, kita harus tahu, saudara. Ada kekuatan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tombol itu punya fungsi. Katakan tombol itu punya fungsi. Ya, punya fungsi. Jadi ingat, riset saudara. Riset, riset, riset. Jangan terpuruk.
terpuruk, habis saudara. Tapi ketika riset, kita akan kembali diingatkan. Tujuannya supaya kita tidak mengalami kebuntuan dan stagnasi saudara. Kalau sudah buntu kan susah ya saudara ya, cari jalan keluar. Stagnan juga udah gak bisa ngapa-ngapain kayaknya gitu. Udahlah susah hidup ini. Gitu yang keluar jadinya saudara. Udah susah. Gak bisa. Gitu. Selalu itu yang keluar dari perkataannya. Karena dia tidak tahu ada satu tombol yang berupa riset saudara. Nah ada beberapa hal yang merupakan bentuk dari riset yang bisa kita lakukan secara berkala. Yang pertama kita harus rest saudara. Istirahat. Ini Alkitabiah saudara ya. Alkitabiah sekali. Hal sederhana ini dan kita lihat dari awal kitab Kejadian ini dicontohkan oleh Tuhan sendiri saudara. Kejadian 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, apa saudara dikatakan? Berhentilah ia pada hari ke-7. Jadi ada momen di mana Tuhan berhenti saudara. Ada momen di mana dia beristirahat saudara. Ini Tuhan ajarkan dalam hidup kita saudara. Jadi yang workaholic kita harus kembali pada ayat ini. Yang gila-gilaan kerja, yang sehari bisa 14 sampai 18 jam bekerja, harus kembali kepada ayat ini. Rest itu perlu saudara. Kalau kita tidak rest, tidak istirahat, kita tidak bisa riset saudara. Karena kita terlalu sibuk saudara. Boro-boro ngeriset, istirahatnya aja gak pernah. Dimatikan saja gak pernah. Boro-boro untuk diriset. Tuhan ajarkan ini. Bahkan lebih dari itu, ketika Adam tidur saudara, dibuatnyalah Hawa saudara. Ketika kita beristirahat, di dalam hadirat Tuhan, saudara, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan Alkitab menuliskan dia memberkati yang dicintainya. Perhatikan, dicintainya pada waktu tidur, saudara. Pastikan kalau kita dicintai Tuhan, amin, saudara. Kita mau dicintai Tuhan? Mau, saudara. Dia memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Rest itu perlu. Dan yang kedua saudara, kita harus stay connected dengan Tuhan saudara. Kenapa kita harus selalu terhubung dengan Tuhan? Di kitab Matius pasal 14 ayat 23, mari kita baca bersama, 2-3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ini kalau saudara baca tentang 5 roti dan 2 ikan, saudara. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang begitu luar biasa, dia suruh orang banyak itu pulang. Dengan semua keberhasilan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, dia memilih untuk berdua dengan Bapanya, berdoa, saudara. Kita kalau berhasil, kita selebrasi, saudara. Kita euforia dengan keberhasilan kita. Kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita pesta yang diutamakan. Selebrasi yang nomor 1. Tapi lupa siapa yang menolong kita sehingga itu berhasil, saudara. Teladan Tuhan Yesus, dia naik ke atas bukit menyendiri dengan Bapanya.
Waktu di dalam hadirat Tuhan, saudara, itu adalah masa-masa terindah dalam hidup kita, saudara. Makanya setiap hari jangan lewatkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang menuntun sepanjang hari, saudara. Ada orang menganggap, doa sih gampang. Saat teduh sih gampang. Itu gak gampang, saudara. Kita harus sampai pada in his presence, saudara. Sampai di dalam hadiratnya. Di situ ada pemulihan, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan. Segala hal yang kita butuhkan ada di situ. Cara kita meriset harus ada di dalam hadiratnya Tuhan, saudara. Teladan Tuhan Yesus, saudara. Dia menyendiri dengan Bapaknya. Kuasa yang Tuhan peroleh itu bukan dari dirinya sendiri, tapi anugerah yang diberikan Bapa kepadanya. Dia datang kepada Bapaknya. Karena apa, saudara? Dia butuh keintiman dengan Bapaknya. Dia butuh ketergantungan dengan Bapaknya. Dan satu lagi, dia taat terhadap Bapaknya. Adakah kita rindu untuk mengejar hadirat Tuhan hari-hari ini? Atau kita lebih sibuk dengan urusan pekerjaan dunia kita? Saya punya satu teman dari latar belakang Muslim, saudara. Mereka tuh taat sekali loh. Saya sampai takjub dengan mereka, saudara. Jam di mana mereka harus melakukan ibadah-ibadah mereka, mereka tidak pernah tinggalkan sekalipun mereka sedang mengajar. Mereka berkata, biarlah dunia menunggu, saya mau sholat dulu. Kita tidak. Kita kejar dunia, biarlah Tuhan menunggu. Kebalik kan saudara, aneh kita kadang. Mereka berkata, biar dunia yang menunggu, saya mau sholat dulu Pak. Kita dibalik. Biar Tuhan yang tunggu kita, saya mau urus dunia saya dulu. Kan aneh ya saudara ya. Mari, malam hari ini kita harus kembali kepada hubungan dengan Tuhan Yesus. Riset itu bisa dilakukan ketika hubungan kita dengan Tuhan itu intim, saudara. Ketergantungan kita dengan Tuhan itu selalu ada. Dan ketaatan kita itu senantiasa kita pegang dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kembali tim musik, WL dan para singer. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita akan satu pujian saudara.